lawan kezaliman. Ada Rudiana sekarang juga. Tangkap Rudiana. Tangkap Rudiana sekarang juga. Tangkap si Aep sekarang juga. Tangkap si Aep. Tangkap si Aep sekarang juga. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Mengapa Anda menghilang? Baik, terima kasih Mbak Tiara. Tentunya yang pertama saya mohon maaf kepada seluruh warga negara Indonesia. Saya sampaikan saya bukan menghilang, namun karena saya sebagai seorang anggota kepolisian yang masih aktif ya Pak, yang tentunya saya taat kepada aturan di kepolisian, juga terkait dengan kode etik. Itu Rudiana diminta agar segera dicopot dari polisi aktif. Ditujukan kepada Pak Kapolri tentunya karena kemarin kan Pak Rudiana sudah resmi dilaporkan nih. Kemudian juga saksi Dede muncul. Nah ini terkait dengan jabatannya Pak Rudiana kan masih aktif sebagai Kapolsek kan. Artinya kami minta supaya jabatan Kapolseknya dicopot, dinonaktifkan, sama seperti Pak Ferdi Sambo duluan begitu kan. Begitu dia jadi terlapor untuk mencegah, ya dia kan bisa memberikan perintah. Sekarang ini posisi dia sebagai Kapolsek masih bisa memberikan perintah, ya. Ada kemungkinan juga dia memiliki senjata kan. Artinya dengan situasi dan kondisi seperti ini, ya kita minta kepada Pak Kapolri yang pertama untuk mencopot jabatannya sebagai Kapolsek. Yang kedua kalau dia punya senjata, ya mohon ditarik. Nah, karena kan situasinya sekarang sudah tidak ya bisa dikatakan sudah tidak kondusif gitu kan. Jadi ini permintaan kami udah ya. Lah, ini baru yang ditunggu-tunggu orang yang pemberani yo, yang sudah mengirimkan surat layangan ke Pak Kapolri yo. Siapa lagi kalau bukan Bang Herwanto. Iya, Bang Herwanto ini meminta agar segera itu Rudiana itu dicopot dari Kapolsek yo. Dan segera dinonaktifkan sebagai polisi aktif. Iya tuh, ini kita dukung loh ini yo, share viralkan agar didengarkan oleh Bapak Jenderal Listio Sigit sebagai Bapak Kapolri. Iya tuh, ini Pak Kapolri, semoga surat dari Pak Herwanto ini yo ditindaklanjuti. Kalau ada senjata di Pak Rudiana ini agar segera ditarik alias diminta. Kenapa sekarang Rudiana sibuk klarifikasi sendiri, sibuk nangis-nangis sendiri di depan kuburan, di depan media, dan lain sebagainya? Kenapa seakan-akan tidak seperti di awal, yang seakan-akan tuh dilindungin oleh kepolisian? Ya jelas, dikarenakan pesta telah usai, waktunya cuci piring. Rudiana lah yang dikasih beban untuk cuci piring. Waktu itu masih ada harapan, yaitu apa? Kasus ini segera P21, segera selesai. Orang-orang yang dapat benefit dari skenarionya Rudiana masih berharap-harap mudah-mudahan kasus ini segera selesai, tertutup sudah. Tapi ternyata kenyataannya berbeda, malah semakin terang, bukti-bukti semakin nyata, dan semua mengarah kepada Rudiana. Maka sekarang saatnya cuci tangan karena pesta telah usai. Rudiana, Andalah sekarang yang cuci piring. Rudiana, sidang etik dong. Sambo aja di sidang. Jangan pilih-pilih. Kenapa orang-orang dekat Sambo, termasuk Sambonya, di sidang etik pada waktu itu? Ya, ketika kasus Joshua. Lah ini kasus juga ini yang udah direncanakan, direkayasa udah jelas. Ya, kenapa nggak dipanggil? Kenapa nggak dipanggil sama Bapak Kapolri? Ya, kenapa? Kita disuruh turun. Apanya turun lo? Ngaco aja. Ingat bro, ya, suara kita harus kencang, harus tembus itu ke telinga Bapak Presiden, Bapak Kapolri. Harus tembus. Nonaktifkan itu Rudiana. Udah jelas-jelas di sini ada rekayasa. CCTV diminta,
Kalau masih mau godok-godok yang namanya ini kasus kecelakaan tunggal, CCTV-nya diminta. Mau itu dia rusak, mau itu di-delete masih bisa. Serahkan sama pakar IT-nya. Kalau kepolisian nggak bisa kan ininya, ya rekaman apa, serahkan pada ahlinya. Itu gampang kan, ya kan? Kenapa udah jelas-jelas ini giliran Sambo aja di sidang etik, ya kan? Di sidang etik ini jelas-jelas ada rekayasa. Kenapa itu yang namanya Rudiana nggak di sidang etik? Halo, Indonesia disuruh diam, ya? Bilang lagi nih yang komen sebentar lagi lampir masuk penjara atas dasar apa kamu mau menjarakan saya? Kita mengungkap ini harus dibungkam, penjarakan. Tangkap orang ini, tangkap, main-mainan tangkap mulu. Dikit-dikit tangkap, cengeng, tahu? Harus berisik. Jangan cengeng, dikit-dikit lapor. Aduh nyali. Jangan dikit-dikit polisi. Dikit-dikit polisi, lapor, tangkap. Itu doang mainan lo. Harus meledak, bro. Kasus ini akan tenggelam. Ingat, kasus ini akan tenggelam. Kalau kamu nggak godok-godok itu. Ingatlah ya. Nonaktifkan itu orang, sidang etik kayak Sambo. Munculnya Ibtu Rudiana ini ke publik melalui pengacaranya, Fitra Romadona. Paling tidak sedikit kita sudah mulai melihat terangnya sebuah perkara ini. Paling tidak soal bangunan hukum yang dilakukan oleh Polres Cirebon dan Polda Jawa Barat pada tahun 2016. Ada bangunan hukum yang menurut saya keliru. Karena kita melihat atau melaksanakan satu proses penyidikan itu haruslah menggunakan hukum acara yang tersedia untuk itu. Ada dua hukum acara yang digunakan oleh penyidik untuk mengungkap suatu peristiwa. Yang pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua adalah Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan. Di dalam dua hukum acara ini jelas dan tegas dikatakan bahwa setelah adanya laporan, lalu penyidik membentuk tim untuk melakukan penyelidikan. Apa itu penyelidikan? Penyelidikan adalah untuk membuat terangnya sebuah peristiwa yang dilaporkan, apakah peristiwa itu pidana atau bukan. Nah setelah itu nanti, setelah penyidik mengetahui atau membuat terang bahwa ternyata adalah peristiwa yang dilaporkan itu merupakan tindak pidana, maka naiklah kepada penyidikan. Di penyidikan inilah upaya untuk melakukan mencari alat bukti dan tersangka. Sementara ketika kita dengarkan berdasarkan keterangan dari pengacara Ibtu Rudiana bahwa para pelaku ini telah ditangkap tanggal 31 September 2016. Tanggal 31 Agustus 2016. Sementara upaya untuk membuktikan apakah penyebab kematinya Pina dan Eki ini baru dilakukan di tanggal 6 September 2016. Artinya ini ada bangunan hukum yang menurut kita adalah salah. Terlalu prematur penetapan tersangka dan penangkapan itu dilakukan di tanggal 31 sementara peristiwanya belum diketahui apakah peristiwa itu merupakan pidana atau tidak. Kalau itu peristiwa katakanlah kecelakaan lalu lintas, kan tidak perlu ada dicari tersangkanya. Apalagi itu kecelakaan tunggal. Inilah menurut saya ada bangunan hukum yang menurut saya juga ini kurang diperhatikan oleh jaksa penuntut umum. Dan ini juga diabaikan oleh hakim atau majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara dan memutus perkara ini. Seharusnya hakim itu juga tunduk terhadap peraturan perundang-undangan dan segala turunannya. Kalau sekiranya hakim melihat fakta-fakta ini melalui administrasi yang dipersajikan di depan persidangan, mestinya hakim harus berani mengatakan bahwa ini adalah tidak terbukti. Mengapa?
Karena konstruksi dakwaannya atau bangunan hukum yang dibangun oleh penyidik dan dilanjutkan oleh jaksa penuntut umum tidak sesuai dengan hukum acara. Maka ketika sesuatu itu dilakukan tidak sesuai dengan pondasinya, katakanlah kita seperti membangun rumah. Ketika kita membangun rumah dengan pondasi yang salah, maka bangunan itu tidak akan pernah bisa benar. Inilah yang menurut saya yang kurang diperhatikan oleh jaksa penuntut umum dan kurang juga diperhatikan oleh majelis hakim. Bahkan hemat saya berani berpendapat bahwa majelis hakim telah abai. Ya kan? Karena memang dalam proses pengungkapannya atau bangunan hukum atau konstruksi hukum yang dibangun oleh penyidik dan jaksa adalah salah dan keliru. Oleh karena itu, saya yakin bahwa 8 orang ini bukanlah pelakunya. Maka oleh karena itu, Hakim Agung melalui peninjauan kembali harus berani mengambil satu keputusan, jangan sampai ada warga masyarakat yang terampas kemerdekaannya tanpa proses hukum yang benar. Yang terampas kemerdekaannya padahal dia tidak melakukan suatu perbuatan yang dituduhkan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Sekian dan terima kasih.